Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini dikatakan bahwa dalam amanat perpisahannya. Artinya bahwa apa yang diucapkan Yesus dalam Injil hari ini itu adalah bagian dari pesan-pesannya sebelum sengsara, sebelum wafat, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Jadi ini tuh wejangan Yesus untuk para murid sebelum dia pergi. Dan saya rasa ini sesuatu yang wajar. Biasanya kalau kita lihat kan kalau ada orang tua, papa mama yang sudah sakit parah mungkin akan pergi dari dunia ini, dia akan kumpulkan anak-anaknya, terus dia kasih wejangan satu-satu. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus memberikan satu pesan yang menurut saya pribadi sangat terus terang, tidak ditutup-tutupi, tetapi di saat yang sama sangat menghibur. Dia katakan di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saya tidak tahu apakah Anda akan sepakat dengan saya atau tidak. Tetapi salah satu kebohongan terbesar dari dunia modern saat ini adalah bahwa hidup itu harus selalu mudah dan nyaman. Ini yang diajarkan oleh dunia sekarang. Apalagi semakin engkau dekat dengan Tuhan, artinya semakin engkau harus diberkati. Tetapi masalahnya seringkali kita itu mendefinisikan berkat sebagai hidup yang mudah dan indah bagaikan taman bunga. Itulah bagaimana kita mendefinisikan berkat di dalam dunia. Dan tanpa kita sadari kemudian kita tumbuh dan kemudian kita dibentuk menjadi orang-orang yang percaya bahwa hidup yang penuh berkat dan hidup yang baik itu adalah hidup yang tanpa kesulitan, tanpa penderitaan, dan tanpa salib. Tetapi masalahnya dalam bacaan Injil sendiri kita mendengar bagaimana Yesus itu tidak pernah menjanjikan hidup yang selalu mulus. Yesus itu tidak pernah menjanjikan hidup atau hari-hari yang selalu biru dan dipenuhi oleh pelangi. Dia tidak pernah menawarkan hidup Kristiani yang tanpa pergumulan. Bahkan dia mengatakan sebaliknya, bahwa di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Bukan mungkin, bukan kadang-kadang, tetapi kamu akan mengalami kesulitan. Sebuah argumen yang menyatakan kepastian. Nah, tetapi yang menarik saudara-saudara yang terkasih, Yesus itu tidak berhenti di sana. Karena iman Kristiani itu tidak pernah berakhir dengan kabar buruk. Selalu berakhir dengan kabar gembira dan kabar baik. Nah, Yesus itu tidak hanya memperingatkan kita tentang penderitaan, tetapi dia juga memberikan satu janji, a promise, sebuah kekuatan dan penghiburan dan kepastian bahwa dia akan tinggal bersama dengan Anda dan saya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Itu sebabnya di dalam Yohanes bab 14 ayat 18 dikatakan bahwa aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Karena itu Allah memberikan Roh Kudus, Roh penolong, Roh yang membela, Roh yang menyertai kita agar kita itu tidak perlu berjalan seorang diri dan berjalan sebagai sebatang kara. Maka dalam perayaan Ekaristi hari ini, mari kita itu mohon karunia dan rahmat Roh Kudus agar kita itu dijadikan lebih dewasa di dalam iman. Kalau Anda ingat bahwa sakramen Krisma itu sakramen yang sangat identik dengan Roh Kudus. Dan biasanya diberikan saat kita itu sudah usia mulai dewasa. Tetapi masalahnya kita harus akui bahwa orang yang sudah dewasa secara usia itu belum tentu dewasa secara iman. Ini bukan sesuatu yang sifatnya otomatis. Makanya kita minta karunia dan rahmat Roh Kudus hari ini. Yang paling penting terutama bukan supaya kita punya karunia yang supernatural, karunia yang besar-besar, ya kan? Karunia yang bisa menyembuhkan, bisa berbahasa roh, bisa berkhotbah dan lain sebagainya. Tapi cukup satu karunia yang sangat penting dan sederhana, supaya kita dijadikan orang-orang Kristiani yang dewasa. Kenapa? Karena kalau kita sudah menjadi dewasa, maka ini akan
secara otomatis mengubah bagaimana cara pandang kita akan dunia, akan penderitaan, dan akan salib dalam kacamata iman. Maka hari ini jangan kehilangan harapan, jangan menyerah pada keputusasaan, teruslah melangkah kalaupun itu harus perlahan, dan belajarlah untuk tetap percaya sekalipun hati kita seringkali merasa lelah. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang komit, Tuhan yang setia dengan janjinya. Dan kalau kita mau rangkum jadi satu janji Tuhan, bahwa pada akhirnya penderitaan itu bukanlah kata akhir, tetapi kasih Tuhan yang menjadi akhir dari segalanya. Pegang erat janji Tuhan bahwa Roh Kudus sendiri yang akan menyertai kita, menopang kita dan menguatkan serta memimpin kita sampai satu hari kelak kita bisa tiba di rumah kita, di dunia kita yang sejati di dalam surga. Di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi aku berkata kepadamu, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia.